Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai format penulisan proposal penelitian dan skripsi di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, terutama di Fakultas Kesehatan ya. Di sini pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah tahapan penelitian, kemudian yang kedua struktur dan format penulisan proposal penelitian dan skripsi, dan yang ketiga adalah sitasi. Untuk tahapan penelitian yaitu yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah kalian harus identifikasi masalah terlebih dahulu. Oleh karena itu kalian tentukan perumusan masalah. Jadi rumusan masalah kalian tentukan, baru setelah itu kalian rancang. Ya, kalian pilih perancangan penelitiannya atau kalian pilih desain penelitian yang akan kalian gunakan. Apakah kalian ingin dalam bentuk penelitiannya ke arah deskriptif ataukah observasional ataukah eksperimental? Ya, ini pada dasarnya berdasarkan rumusan masalah yang kalian tentukan terlebih dahulu. Baru setelah itu ketika kalian sudah menentukan desain penelitiannya, maka kalian tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini meliputi apa saja, yaitu meliputi proses pre-analitik serta analitik. Baru setelah itu nanti kalian akan melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini dengan secara post analitik ya. Post analitik di sini. Kemudian setelah pengolahan data kalian harus lakukan yaitu penyajian data. Penyajian data itu bisa berupa tabulasi, kemudian juga bisa grafik ataukah berupa gambar, kemudian diuraikan dan sebagainya. Ya, jadi tergantung dengan rancangan penelitian yang kalian gunakan itu. Baru setelah kalian sajikan data tersebut, kemudian kalian analisis, yang mana analisis ini bisa kalian lakukan secara deskriptif atau statistik. Kalau misalkan biasanya eksperimental, itu biasanya kita menggunakan statistik ya, karena ada hipotesis yang harus dipenuhi H0 dan H1-nya. Baru setelah itu ketika analisis data itu sudah selesai, maka kalian siap untuk membuat laporan penelitian. Oke, bagian utama dalam proposal dan skripsi di sini, ini untuk saya tandai terlebih dahulu ya. Untuk warna merah itu bagian utama skripsi dan warna hitam itu adalah skripsi juga. Tapi kalau yang proposal itu hanya meliputi yaitu pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konseptual penelitian, bab 4 metode penelitian, kemudian daftar pustaka serta lampiran. Sedangkan kalau skripsi ada tambahan ya, yaitu bab 5 hasil penelitian, bab 6 yaitu pembahasan, bab 7 yaitu simpulan dan saran. Oleh karena itu pada dasarnya skripsi itu adalah melanjutkan dari proposal ya. Ketika kalian misalkan ada perubahan di metodologi penelitian ya, maka nanti di naskah skripsi maka harus kalian upgrade di sini. Jadi di sini harus kalian upgrade ya, agar datanya itu sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Baru setelah itu urutan cover, daftar istilah dan singkatan. Jadi ini urutan dari awal hingga akhir untuk bagian depan, yaitu ada sampul depan. Ini biasanya berupa hard ya, hard cover, kemudian ada sampul dalam, itu lembar dalam, kemudian ada jadi cover tapi bagian yang dalam itu kita memakai kertas biasa saja ya. Kemudian lembar pernyataan orisinalitas ini hanya diperuntukkan untuk skripsi. Kalau misalkan proposal bagaimana? Jadi ada sampul depan, sampul dalam, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, sama daftar istilah dan singkatan. Untuk yang lembar persetujuan publikasi serta abstrak
ya. Ini nanti baru kita keluarkan pada saat skripsi. Kemudian kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ini terdapat yaitu latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terbagi jadi dua, yaitu tujuan umum sama tujuan khusus. Kemudian ada, mohon maaf ini seharusnya E ya, jadi ini ada kesalahan, harusnya itu E, yaitu manfaat penelitian. Jika di Fakultas Kesehatan, bab 1 pendahuluan ini lokasinya ada di atas dan diletakkan di tengah. Kemudian penomoran untuk latar belakang, subbabnya itu bagian kiri, pojok kiri ya. Kemudian di sini ada, dia berupa huruf ya, A, bukan angka seperti 1.1 seperti itu, tidak. Jadi kita dimulai dari huruf. Jadi huruf A besar, B besar, C besar, D besar. Dan di sini penulisan latar belakang itu harus bold. Jadi ini semuanya itu bold ya. Kemudian bab 1 pendahuluan ini juga pastinya itu bold. Kemudian berapakah ukurannya? Biasanya untuk penulisan proposal maupun skripsi kita menggunakan kertas A4, kemudian spasinya 2 ya. Line spacingnya itu harus 0 ya, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian marginnya yaitu left itu kiri, lainnya itu 3. Pada halaman pertama kita untuk penulisan halaman itu ada di bawah, jadi ada di tengah bawah. Tetapi pada lembar selanjutnya ya, itu di pojok kanan atas untuk penulisan halamannya ya. Di situ bisa dipahami. Jadi kalau misalkan bab 1 pendahuluan itu berarti penulisan halamannya itu ada di tengah bawah. Baru selanjutnya halaman kedua nanti lokasinya ada di pojok kanan atas. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka, yaitu berisi kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti. Nah, ini kalian silakan uraikan teori-teori atau temuan-temuan serta bahan penelitian yang dibutuhkan untuk memperkuat, istilahnya untuk memperkuat penelitian kalian. Jadi ini pada dasarnya tinjauan pustaka itu berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian kalian. Kemudian pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir ya, maksimum 10 tahun terakhir, dengan mengutamakan artikel pada buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Kemudian subbabnya dia itu tersirat dalam alur pikir penelitian atau pada kerangka konseptual penelitian. Jadi halamannya di sini untuk bab 2 tinjauan pustaka, misalkan bab 2 itu lokasinya pada halaman ke-6, maka angka 6 itu diletakkan di tengah bawah. Tetapi misal untuk selanjutnya yaitu misalkan 7 sampai 50 itu lokasinya di pojok kanan atas. Kemudian lanjut ke bab 3 yaitu kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Yaitu kerangka konseptual dan hipotesis penelitian ini terdiri dari 2 unsur, yaitu ada kerangka konseptual penelitian itu sendiri, itu merupakan alur pikir yang mendasari penelitian kalian. Jadi nanti silakan kalian bikin kerangka konseptual penelitian, kemudian kalian masukkan di situ ya, biasanya berupa alur pikir ya. Kemudian yang B itu hipotesis penelitian, tetapi terkadang itu ada permintaan dosen kalau semisalkan ada deskripsi kerangka konseptual penelitian, maka yang B itu adalah deskripsi kerangka konseptual penelitian, dan yang C adalah hipotesis penelitian. Di situ kita sesuaikan juga dengan permintaan dari dosen tersebut. Kalau deskripsi kerangka konseptual itu menjelaskan apa? Itu menjelaskan alur dari kerangka konseptual penelitian kalian dari mulai atas hingga bawah. Jadi dijabarkan dalam bentuk uraian.
Kemudian ada bab 4 yaitu metode penelitian. Bab 4 metode penelitian ini berisikan yang pertama adalah jenis dan rancang bangun penelitian. Kemudian yang B populasi penelitian, yang C itu adalah sampel, besar sampel, dan cara pengambilan sampel. Itu ada terbagi jadi 3, yaitu ada 1 sampel, kemudian 2 besar sampel, 3 cara pengambilan sampel. Kemudian yang D itu adalah lokasi dan waktu penelitian, yang E itu adalah kerangka kerja penelitian. Kerangka kerja penelitian ini berbeda dengan kerangka konsep penelitian ya. Kerangka kerja di sini berupa alur kerja penelitian kalian, bukan alur pikir. Jadi alur kerja, jadi urutannya itu apa saja yang harus kalian lakukan. Kemudian ada variabel dan definisi operasional penelitian. Untuk ini terbagi jadi 2 nanti, yaitu 1 variabel penelitian, 2 definisi operasional penelitian. Variabel penelitian di sini itu silakan kalian mengisikan bahwasanya variabel dependen kalian apa, variabel independen kalian apa, dan kalau semisalkan kalian ingin menambahkan variabel terkendali kalian itu apa, terserah. Tapi untuk variabel terkendali itu sebenarnya opsional ya, tidak harus dimasukkan. Kemudian definisi operasional penelitian. Definisi operasional itu bukan artinya kalian mencari definisi dari berbagai literatur, tidak. Jadi definisi operasional itu mendeskripsikan istilahnya itu variabel yang kalian angkat itu kalian dapatkan dari mana, istilahnya itu ketika di lapangan itu seperti apa. Misalkan saya kasih contoh ya, misalkan saya ingin menguji kadar MDA pada serum tikus, misalkan seperti itu, maka variabel tergantung saya adalah kadar MDA serum, misalkan seperti itu. Jadi definisi operasionalnya adalah kadar MDA yang didapatkan dari darah tikus, kemudian dipreparasi, kemudian diujikan untuk mendapatkan kadar MDA dengan satuan ini, seperti itu. Jadi lebih ke arah operasional kalian. Itu tadi hanya sebagai contoh ya. Kemudian di sini ada instrumen penelitian dan cara pengumpulan data. Itu ada terbagi jadi 2, yaitu ada 1 instrumen penelitian dan yang 2 adalah cara pengumpulan data. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan untuk yang poin C. Di sini ada sampel ya, sampel yang kalian gunakan apa. Kemudian besar sampelnya ini biasanya kita kalau semisalkan observasional mungkin observasional dan eksperimental serta deskriptif analitik, biasanya itu ada perhitungannya ya, nanti dengan menggunakan rumus-rumus tertentu yang sesuai dengan desain penelitian kalian. Cara pengambilan sampel di sini ini bukan berupa prosedurnya untuk yang poin C ya. Untuk yang poin C ini misalkan istilahnya itu kalian itu menggunakan teknik sampling yang apa. Misalkan saya kasih contoh adalah saya mengambil dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling untuk pengambilan sampelnya ya, misalkan sampel hewan tikus misalkan seperti itu. Jadi berupa tipenya, bukan ke jenis ya, jenis pengambilannya yang apa. Jadi bukan ke prosedur kerja. Baru untuk prosedur kerja itu masuk yang poin G ya, yaitu cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data ini bisa kalian bagi menjadi pre-analitik, analitik, dan post-analitik ya di sini. Kemudian pengolahan yang H yaitu pengolahan dan analisa data. Pengolahan data ini bisa kalian munculkan, yaitu nanti apakah kalian masukkan ke dalam tabel, maka gambarkan di situ tabelnya ya, berupa tabulasi. Kemudian bisa tabulasi, bisa grafik ya. Kemudian yang kedua analisa data.
Analisa data ini istilahnya kalian itu mengujinya itu dengan menggunakan apa? Apakah kalian menggunakan statistik? Kalau misalkan uji beda dengan pengujian statistik apa ya? Apakah kalian pakai ANOVA, apakah kalian pakai t-test ya, apakah kalian pakai Wilcoxon dan lain sebagainya, disesuaikan dengan hasil penelitian kalian ya. Kemudian ada etika penelitian. Saya sarankan meskipun kalian tidak menggunakan hewan coba atau kan manusia, kalian tetap harus mencantumkan etika penelitian di sini ya. Etika penelitian ini merupakan krusial. Ini menurut saya ini adalah krusial karena apa? Karena itu menunjukkan tata cara kalian dalam menjaga penelitian kalian itu termasuk dalam kondisi orisinil dan tidak merugikan siapapun ya. Kemudian kita masuk ke bab 5 yaitu hasil penelitian. Bab 5 ini masuk ke dalam skripsi ya nantinya. Jadi ada A, gambaran lokasi penelitian, silakan kalian jelaskan di situ, deskripsikan tentang lokasi penelitian kalian. Kalau misalkan kalian ada 5 tempat penelitian ya silakan masukkan semuanya. Jadi kalian harus menjelaskan lokasi kalian itu bagaimana, dan termasuk di situ bisa kalian inputkan adalah gambar-gambar peta ya. Misalkan petanya, lokasinya, fotonya, pengambilan sampel kalian ada di mana, kemudian biasanya melayani apa saja di tempat tersebut, itu bisa kalian masukkan di gambaran lokasi penelitian. Kemudian ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini berisi hasil analisa yang disajikan dalam bentuk tabel ya, grafik atau gambar serta penjelasan singkat mengenai data yang disajikan. Kemudian bab 6 ini ada pembahasan. Pembahasan di sini ada A, yaitu berisi hasil A itu adalah hasil penelitian yang menjelaskan mengenai silakan kalian deskripsikan lebih detail serta tambahkan teori-teori pendukung ya sebelum untuk menjelaskan atau mendukung dari hasil penelitian kalian. Jadi nanti istilahnya itu kalian masukkan apa saja yang terjadi ya selama penelitian, kemudian kalian bahas, hasilnya kalian deskripsikan, baru setelah itu bandingkan dengan penelitian sebelumnya ya, serta teori-teori yang berlaku, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian keterbatasan penelitian ini misalkan hal-hal apa saja yang kalian alami sehingga sebenarnya penelitian kalian itu merasa kalau penelitian kalian itu kurang sempurna, maka silakan kalian ungkapkan di keterbatasan penelitian. Misalkan seharusnya kalian sampel yang digunakan itu langsung diujikan, misalkan kalian mengambil sampel kemudian langsung kalian ujikan, tapi karena terkendala oleh antrinya pengujian di lab ini sehingga harus menunggu waktunya, seperti itu misalkan, seperti itu ya, itu namanya keterbatasan penelitian. Dan di keterbatasan penelitian ini saya anjurkan kalian juga memberikan sedikit saran tapi berupa uraian saja, tidak singkat padat dan jelas, bukan seperti itu, hanya menyisipkan saja, jadi bukan intinya. Saran kalau semisalkan dari keterbatasan itu sebenarnya bisa dilakukan apa sih untuk penelitian selanjutnya. Kemudian bab 7 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk yang A yaitu kesimpulan, ini isi kesimpulan menjawab dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terutama kalau misalkan di tujuan khusus kalian ada 3, maka nanti jawabannya adalah 3 ya. Kalau misalkan tujuan khusus kalian itu ada 4, maka dituliskan harus 4 ya, dan lain sebagainya dan seterusnya. Kemudian saran itu berisi rekomendasi, yaitu bisa pendapat peneliti tentang kemungkinan dan pemanfaatan hasil penelitian serta pengembangan penelitian.
Baru setelah itu masuk ke dalam daftar pustaka. Ini adalah ketentuan-ketentuan daftar pustaka yang harus kita gunakan, yaitu format penulisan referensi disusun berdasarkan prinsip sumber primer ya, dan kemutakhiran pustaka dalam arti 80% dari pustaka adalah jurnal ilmiah dan tidak lebih dari 10 tahun, serta penerbitan artikel dengan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul, tulisan, dan sumbernya ya. Di sini untuk daftar pustaka kita menggunakan Harvard style ya, dan hanya pustaka yang dikutip dan diacu dalam usulan yang dicantumkan dalam referensi. Terkadang itu banyak kondisi misalkan seperti ini, di daftar pustaka itu banyak pustakanya, tetapi ketika dicek di citasi itu tidak ada. Banyak seringkali mahasiswa itu melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ketika sidang pas ditanyakan, loh ini kenapa dimasukkan semuanya, tapi ternyata ketika dilihat di tinjauan pustaka, di latar belakang, kemudian di pembahasan, kemudian di metodologi penelitian, itu ternyata tidak ada referensi yang digunakan. Jadi itu akan menjadi pertanyaan ya bagi kita, apakah dia ini benar-benar punya apa enggak sih referensi tersebut. Jadi menurut saya kalau misalkan kalian mensitasi tersebut, jadi kalian harus memasukkan ke dalam daftar pustaka. Dan sebaliknya, ketika kalian berani mencantumkan itu di daftar pustaka, berarti kalian juga harus mencantumkan juga di isi skripsi atau proposal. Aturan dasar dalam penulisan daftar pustaka yaitu kita dengan menggunakan Harvard style. Yang perlu kalian perhatikan adalah sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus dalam daftar pustaka dan sebaliknya ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka. Misalkan buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ditulis satu spasi, berbeda dengan yang isi ya. Kalau isi itu menggunakan spasi 2, tetapi kalau selain lebih dari itu biasanya kita hanya menggunakan spasinya itu 1 ya. Ditulis satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi ini dia tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut di antara referensi yang lain dan tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Kemudian poin yang keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang, maka nama penulis ditulis nama belakang lebih dulu, baru kemudian inisial, nama depan, dan nama tengah. Baru dilanjutkan penulisan tahun, judul, identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Contohnya seperti ini. Ini ada Conley D ya. Jadi namanya itu sebenarnya D. Conley, tapi nama belakang terlebih dahulu untuk penulisannya jadi Conley, D, atau juga terkadang ada yang menuliskan tanpa koma, Conley D. 2002 tahunnya, kemudian di sini ini adalah judul bukunya, kemudian baru ini penerbitnya, kemudian di sini adalah kotanya. Ini adalah contoh, misalkan ini dari buku. Kemudian ada, kalau buku itu yang miring adalah judulnya ya, yang perlu kalian ingat. Contoh lebih dari 2 penulis ini adalah Kotler P, Adam S, Brown L, Armstrong G, tahun 2003. Di sini bukunya adalah Principle of Marketing, second edition, penerbitnya adalah Person Education Australia dan Melbourne, di kota Melbourne, Australia. Di sini bisa kalian lihat bahwasanya citasi itu berbeda dengan daftar pustaka. Jika di citasi itu menggunakan kadang et al atau DKK, tetapi untuk yang di daftar pustaka itu semuanya harus ditulis. Kalau semisalkan dalam jurnal atau buku tersebut itu ada 10 penulis, maka ditulis semuanya, tidak disingkat ya.
Apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya dimulai dari yang paling lama kemudian yang paling baru ya. Jika seseorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasinya, yaitu biasanya di belakang itu ditambahi A tahunnya ya, 1988A berarti 1988B, kemudian C dan seterusnya. Kemudian poin yang ketujuh, judul referensi dituliskan secara italik, ini khusus untuk buku ya. Jika daftar pustaka ditulis tangan, maka judul digaris bawahi. Kemudian tanggal publikasi dituliskan setelah nama pengarang. Kemudian poin yang 9, cara penulisan setiap daftar pustaka itu akan berbeda-beda tergantung dari jenis literatur yang kalian gunakan ya. Penulisan pustaka pada web itu memiliki susunan berikut. Ini ya. Jadi contohnya adalah yang poin 10, nama pengarang atau editor atau penyusun ini ya. Jadi ini. Jadi nama laman, jadi urutannya adalah penyusun, nama pengarang atau editor atau penyusun, baru kemudian tahun, kemudian judul artikelnya apa, kemudian nama lamanya itu apa, kemudian tanggal aksesnya apa, kemudian webnya apa. Tanggal akses ini sebelumnya ditulis gini ya, diakses pada tanggal ini dari apa, seperti itu ya. Jadi urutannya misalkan saya punya tulisan di web, berarti Andini A tahun 2020, judul artikel saya misalkan kolagen ini berarti miring, kemudian nama laman yang memuat saya itu misalkan misalkan saya kasih contoh hidup sehat istilahnya gitu ya. Tanggal aksesnya berapa, tanggal aksesnya itu berarti sebelumnya ditulis diakses pada tanggal kemudian alamat webnya. Adapun contoh penulisan pustaka dari jurnal yaitu sebagai berikut. Ini kalau misalkan dari jurnal. Oke, yang miring itu bukan judulnya, melainkan nama jurnal. Bisa kalian lihat di sini. Contohnya adalah Steenkamp 5 Mativa Gus MC Van Rensburg CEG tahun 2004, judulnya Studies on Antibacterial, Antioxidant and Fibroblast Growth Stimulation of Wound Healing Remedies from South Africa. Jurnalnya diambil dari mana? Journal of Ethnopharmacology volume 95 nomor 353 sampai 357 ya. Jadi ini adalah cara penulisan jika kita menggunakan jurnal. Kemudian kita masuk ke dalam bahasan sitasi. Sitasi itu kita kenal juga dengan kutipan ya. Jadi kutipan yang dirujuk dari suatu dokumen dan informasi kelengkapan penulisan dokumen yang digunakan tertuang dalam daftar pustaka atau referensi atau bibliografi. Jadi di sini apa yang kalian sitasi itu wajib ada di daftar pustaka. Oke, bisa kalian pahami ya. Oke. Jika di akhir pernyataan biasanya itu adalah nama belakang buka kurung yaitu nama belakang, tahun. Tapi jika dia masuk ke dalam uraian paragraf maka nama belakang kemudian tahun. Kemudian jika jumlah penulis itu lebih dari 3 orang asing ya. Jadi kalau orang asing itu jika di akhir pernyataan bisa buka kurung nama belakang et al. Tahun. Jika bagian dari uraian paragraf maka nama belakang et al. Kemudian baru tahunnya. Jika jumlah penulis lebih dari 3 orang dalam negeri maka dinyatakan dengan nama belakang DKK, tahun. Tapi jika dia masuk ke uraian paragraf yaitu nama belakang DKK baru tahun. Nah ini saya beri infokan
contoh-contoh dari sitasi ya. Jadi di sini misalkan Yovita, 2014 ini kutipan satu orang ya. Sedangkan kalau kutipan dari tiga orang atau lebih ya, kalau dua itu kan masih kita mencantumkan semuanya, tapi kalau tiga sampai lebih, maka di sini kalau orang luar negeri kita menggunakan et al. Misalkan ini Boating et al. Tahun 2007. Kemudian contoh yang lain, ini jika ada lebih dari satu kutipan. Jadi misalkan dalam satu paragraf itu kalian mengambil dari dua sumber atau tiga sumber, maka kalian bisa menuliskan titik koma, yaitu Miyata et al. 1992 titik koma, ini berarti referensi yang kedua kita gunakan yaitu Kariko et al. Titik koma 2007. Kemudian contoh yang lain, lah ini kalau semisalkan kalian mengutip dari istilahnya itu mengutip seorang peneliti dari jurnal yang kalian punya. Jadi ini jika mengutip hasil penelitian orang dalam jurnal atau buku atau tesis. Jadi istilahnya itu seperti ini. Kalian itu mengutip pertanyaannya Davis. Tapi Davis di sini kalian tidak punya bukunya atau referensinya. Tapi yang kalian punya itu punyanya Hidayat. Maka kalian menuliskannya bagaimana? Maka kalian tulis Davis dalam Hidayat, tahun 2013, seperti itu. Kemudian contoh citasi yaitu ini contohnya misalkan dia dalam uraian ya. Menurut Brands et al. Tahun 2003 menyatakan sintesis kolagen lah, seperti itu. Itu berarti jika kutipan bagian dari uraian dalam paragraf. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.